selanjutnya kita akan masuk ke materi yang gak kalah menarik Bapak Ibu. Ini langsung kami bawakan materinya dari Surabaya. Ini materi yang diangkat adalah strategi menyusun kurikulum dan SOP pengakuan SKS mata kuliah program MBKM. Nah tadi Bapak Ibu yang bertanya-tanya gimana nih penyusunan kurikulumnya, SKS-nya. Ini langsung kita hadirkan Bapak Bagus Jati Santoso, MKom PhD. Izinkan saya membacakan sekilas terkait beliau. Jadi Bapak Bagus Jati Santoso, MKom PhD telah berkiprah sebagai dosen teknik informatika di ITS lebih dari 10 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Pembelajaran Elektronik MOC ITS, Kasubdit Pengembang Akademik, dan merupakan lulusan Taiwan yang kepakarannya di bidang pembelajaran online. Pak Bagus hingga saat ini juga menjadi PIC, Pegawai Penerapan, mengawal penerapan Kampus Merdeka di Kampus Kebanggaan Arek-Arek Surabaya. Pada hari ini, dalam kapasitas beliau sebagai tenaga ahli Sevima, Bapak Bagus akan sharing terkait ekivalensi SKS untuk program MBKM. Karena urusan SKS ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya di kampus. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang serupa ya. Saya langsung hadirkan kepada yang terhormat Bapak Bagus Jati Santoso, MKom PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat untuk seluruh pimpinan perguruan tinggi yang hadir di sini Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bagus Jati Santoso. Ya, saya dari ITS. Saya bertugas di Subdirektorat Pengembangan Akademik. Persis yang dilakoni Pak Mayong ya Pak ya. Ngurusi A sampai Z Bapak Ibu. Karena nama adalah doa Bapak Ibu ya, tapi bukan nama saya yang saya bahas. Namanya juga pengembangan akademik. Semua yang berkembang saya yang ngurusi Bapak Ibu. Jadi mulai pandemi kuliah online, ini urusannya siapa ya? Pengembangan akademik, rektor langsung nunjuk. Terus ada program kompetisi kampus merdeka, alhamdulillah dapat 19,6 miliar dalam 2 tahun. Siapa yang ngurusi? Pengembangan akademik terus. Pokoknya semua yang nggak terkait dengan pembelajaran, ya sudah dimasukkan pengembangan akademik. Makanya saya sering ketemu Pak Mayong di berbagai kesempatan karena kebagian urusan yang sama Pak. Termasuk kalau nuwun ke fakultas-fakultas Bapak Ibu. Waktu kita mau mensinergikan kurikulum dengan MBKM, Pak Mayong cuman menghadapi satu fakultas teknik yang alot Bapak Ibu. ITS teknik semua Bapak Ibu, 7 fakultas. Jadi saya datang ke sana sendiko dawuh profesor. Isinya senat itu profesor semua Bapak Ibu. Sementara saya lektor kepala aja belum turun-turun SK-nya gitu ya. Jadi saya juga menghadapi orang-orang itu, duh iki kok arek cilik kok anak masih kecil kok bawa kurikulum baru ini gimana. Saya karena tuntutan tugas waktu itu MBKM, sehingga saya harus mondar-mandir menghadapi senat fakultas itu sampai 5 kali kolonuun ya, bahasa Jawanya kolonuun. Saya masuk ke 7 fakultas. Sampai akhirnya di pertemuan kelima, luluh semua Bapak Ibu. Ya sudah monggo maunya gimana sih MBKM ini. Nah nanti di sini kalau di UGM mungkin tadi istilahnya adalah relaksasi kurikulum. Ya di ITS sama juga sebenarnya prinsipnya kita relaksasi tapi kita pakai nama yang berbeda yaitu sinergi kurikulum dengan MBKM. Dan nanti kami akan membahas juga tentang mekanisme pengakuan kredit di ITS. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada panduan teknis itu sebenarnya adalah berkah Bapak Ibu. Karena tidak bisa kita terapkan langsung apa yang ada di ITS, itu di UGM, di UNER, dan lain-lain. Semua punya standar dan kondisi yang berbeda-beda. Namanya juga merdeka belajar ya Bapak Ibu. Kalau ada panduan teknisnya nanti jadi terpimpin belajar nanti ya. Balik ke demokrasi lagi. Jadi itu di sini nanti saya akan berbagi apa yang kami lakukan di ITS.
dan bagaimana nanti mensinergikannya, strateginya dan lain-lain. Harapannya Bapak Ibu nanti mungkin bisa mengadopsi beberapa hal yang kiranya bisa fit dengan kondisi di sana. Oke, next Pak. Mohon maaf, sepertinya juga tidak bisa ya. Oke. Nah, sinergi MBKM dengan kurikulum di ITS. Sejalan dengan yang dikatakan Pak Mayong tadi, tidak ada kurikulum MBKM. Adanya kurikulum yang disinergikan atau direlaksasi untuk bisa memfasilitasi MBKM. Nah, Bapak Ibu, 8 aktivitas ini itu gimana caranya nanti bisa masuk ke kurikulum ITS. Kata-kata yang persis sama yang tadi dihadapi Pak Mayong. Saya ditanyain sama profesor kapal. Nanti kalau kapalnya tenggelam, kamu yang tanggung jawab ya Mas ya. Terus teknik elektro ITS juga gitu. Mengko nek Jawa Bali pemadaman listrik serentak, kowe sing tanggung jawab gitu ya. Terus kalau sipil juga gitu tanggung jawab. Kalau nek sampai beton itu iku ceblok kabeh gitu ya. Kalau sampai gedung-gedung bertingkat itu roboh, sejarah akan mencatat Anda yang bantu merobohkan gitu ya. Itu yang saya terima Bapak Ibu. Jadi ya sudah dilakukan saja sampai akhirnya MBKM itu berjalan. Jadi bagaimana supaya bisa absorb 8 ini ke kurikulum itu memang perlu strategi Bapak Ibu. Oke, bisa di next. Nah, inilah pertanyaan yang paling sering saya dapatkan. Mas, kalau nanti MBKM ini kamu terapkan, kamu mau ITS melahirkan sarjana generalis. Sarjana generalis itu apa Bapak Ibu? Yang tidak punya kemampuan yang sangat spesifik. Ya. Adanya ruang kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil beberapa SKS di luar kampus, itu ada banyak sekali kontra di ITS. Kami mensosialisasikannya di 2020, baru akhir 2021 tercapai kata sepakat Bapak Ibu. Perlu 1,5 tahun untuk mengetuk pintu hati para senat. Pertanyaannya yang pertama misalkan, Anda yakin CPL bisa tercapai? Ya, karena tanggung jawab moral kita sebagai pendidik adalah mencetak lulusan yang sudah kita janjikan. Ketika orang tua mahasiswa datang ke kampus, mereka datang dengan menitipkan anak-anaknya, tolong dididik supaya semua capaian pembelajaran yang untuk lulusan itu tercapai. Ya, apakah CPL dapat tercapai? Terus apakah kualitas lulusannya nanti tidak menurun? Nah, apakah aktivitas MBKM di lapangan ini bisa dijamin mutunya dan dapat mendukung kualitas lulusan? Apakah mahasiswa tetap dapat menguasai bidang keilmuannya, tidak menjadi sarjana generalis? Ya. Bapak Ibu, profesi yang paling berat itu mungkin adalah menjadi rektor dan bawahannya rektor ya Bapak Ibu ya. Karena yang diatur itu orang-orang pintar semua Bapak Ibu ya. Kalau kami di ITS ada istilahnya Bapak Ibu, Lord of the Rings ya. Yaitu orang-orang yang sudah pasang ring jantung karena menjabat posisi tertentu Bapak Ibu. Jadi Lord of the Ring, ya alhamdulillah saya Pak Rektor yang sekarang sangat sehat. Ya saya juga alhamdulillah masih sehat, belum bergabung ke klub tersebut Bapak Ibu. Klub penggemar Lord of the Rings ya. Jadi karena banyak sekali yang harus diatur, kemudian banyak sekali yang harus dihadapi, pro kontra di sana sini. Anggota klub semakin bertambah banyak Bapak Ibu. Jadi itu harus kita jaga ya. Jadi memang pro kontranya banyak sekali MBKM ini. Karena semua orang merasa saya sudah mengajar puluhan tahun, dan tidak ada masalah selama ini dengan kualitas lulusan kita. Kok Anda tiba-tiba datang membawa sesuatu yang baru? Apa jaminannya konsep yang Anda bawa ini akan membawa kebaikan buat kita semua? Nah itu pertanyaan yang sering kali didapatkan. PDF atau PPT ini Pak? PPT ya? Oke, next Pak. Nah, mengapa perlu sinergi kurikulum Bapak Ibu? Normalnya Bapak Ibu, kita baru ganti kurikulum nanti tahun 2023. Tapi karena gara-gara ada MBKM, kami terpaksa melakukan sinergi kurikulum, dan itu perlu waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk akhirnya semuanya sepakat. Kita mulai dari evaluasi kurikulum lama, kemudian kita pelajari MBKM ini apa saja, mana-mana saja yang bisa dimasukkan, kemudian kita susun pedoman penyusunan kurikulum, kemudian kita buat penyusunan kurikulum baru dan akhirnya ada ekivalensi atau konversi nanti, itu perlu waktu 1 sampai 1,5 tahun. Ya. Dan itu sudah kita lalui, resmi berakhir di akhir tahun 2021. Jadi sekarang kita sudah pakai kurikulum baru yang lebih cepat,
tapi masih pakai kurikulum ya, tidak kurikulum MBKM. Tetap istilahnya kurikulum, tapi kita atur sedemikian rupa supaya dia bisa support dan fit dengan keperluan MBKM. Bisa di next, Pak. Nah, ini adalah struktur kurikulum tahun 2018 ya. Tadi relaksasi di UGM yang dijelaskan Pak Mayong 70% ya. Karena kami ini semuanya teknik, kita ketemu di angka 75%. Jadi 108 SKS ini disepakati ini tidak boleh diotak-atik ya. Kalau Anda mau menghasilkan insinyur sipil yang tahu cara ngecor beton, ya, insinyur kapal yang tahu cara ngelas kapal, insinyur IT yang tahu cara ngoding, ya sudah. 75% ini jangan diotak-atik. Ini adalah keputusan bersama yang akhirnya disepakati dengan Senat. Silakan Anda bawa produk Anda yang bernama MBKM itu tadi, kata Senat. Tapi tolong dilindungi MK inti ini 108 SKS 75. Nah, jadi hasil dari negosiasi 1,5 tahun tadi, kita sepakati bahwa 108 SKS ini adalah mata kuliah inti. Tapi di kurikulum 2018 ini letaknya masih tidak sejajar ya Bapak Ibu. Artinya bisa saja mata kuliah inti ada di semester akhir dan seterusnya. Mata kuliah pendukung ada di semester awal. Nah, tapi berkaca dari kurikulum 2018 ini, bisa di next Pak, nanti akan muncul tulisan. Oh sorry, sebelumnya Pak. Sebelumnya? Ya. Apakah di next ada tulisannya? Ini PDF ya berarti Pak ya? Sepertinya ya. Ya, sepertinya PDF ini. Oh belum. Kembali Pak. Apa itu? Ya, PDF atau PDF? Mohon PPT aja Pak, karena ada materi yang nanti akan muncul. Ya. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Kita ganti dengan PPT ya Bapak Ibu ya, bukan PDF. Ya, jadi balik yang tadi Bapak Ibu. Jadi awalnya tadi kurikulum tahun 2018 itu kita evaluasi, kemudian kita dapatkan kurikulum mata kuliah inti itu ada 108 SKS atau 75%. Nah, 36-nya ini nanti akhirnya kita sepakati ya sudah ini monggo di otak-atik. Toh 36 SKS ini kita tidak pernah mengatur mahasiswa harus mengambil apa kan? Ya sudah kita bebaskan saja mereka untuk melakukan aktivitas yang mendukung. Sudah bisa Pak PowerPoint-nya? Bisa di next Pak. Ya next. Sorry di next. Bisa di next lagi Pak. Oke, di next. Baik. Ya. Oke, stop di sini Pak. Ya next sedikit Pak. Satu kali. Next. Ya. Oke. Nah Bapak Ibu. Dengan tadi, kembali Pak, kembali, mohon maaf. Nah, 36 SKS inilah yang nanti kita bisa lihat ini sebagai peluang MBKM. Ya, 36 SKS ini akhirnya nanti kita manfaatkan untuk penyusunan kurikulum yang baru. Oke Pak, next. Nah, kita susun namanya menjadi mata kuliah inti versus mata kuliah non-inti. Nah, untuk menjamin kualitas nanti lulusan CPL tetap terpenuhi Bapak Ibu, kita lupa sedikit strukturnya supaya CPL nanti bisa di-cover dengan 75% dari total 144 SKS. Sehingga engineer yang menjadi lulusan kampus teknik tidak kehilangan kemampuan dasarnya atau CPL-nya. Jadi CPL-nya itu sudah terpenuhi dari 75% dari 144 SKS 108. Dan 108 SKS itu nanti kita alokasikan untuk mata kuliah inti. Jadi kita ke setiap prodi mengabarkan silakan Anda memilih 108 SKS itu untuk diambil mata kuliah apa saja.
Dan itu nanti tidak akan diotak-atik dengan aktivitas-aktivitas MBKM kecuali pertukaran pelajar. Nah, mata kuliah inti ini apa saja sih? Mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dengan mengikuti perkuliahan reguler di kampus. Jadi tidak bisa digantikan. Tidak diizinkan untuk dikonversi dari aktivitas non-perkuliahan, kecuali dengan aktivitas pertukaran pelajar. Tapi syaratnya lebih ketat Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti kalau di informatika ada mata kuliah jaringan komputer, silakan kalau mau ngambil jaringan komputer di UGM. Tapi CPMK-nya harus lebih besar atau sama dengan 80%. Ya, ini menjadi syarat khusus untuk mata kuliah inti. Nah, ini menjadi sangat penting sekali, 75%, dan kami coba benchmarking ke kampus tetangga, Universitas Erlangga waktu itu. 2 bulan lalu kami ke sana, dan ternyata mereka menerapkan strategi yang sama dengan UGM, ITS. Kalau tadi angka UGM di 70%, ITS 75%, ya karena kampus teknik, kemampuannya harus sangat spesifik. Kalau di UNER 60% Bapak Ibu, ya 60%. Jadi sekitar 86 SKS itu harus diambil di prodi yang bersangkutan. Oke Pak, bisa next. Nah, akhirnya kita membentuk kurikulum baru, tapi namanya tetap kurikulum yang nanti bisa sinergikan dengan MBKM. Dimulai lebih awal di tahun 2021, sebenarnya harusnya 2023. Kemudian ini adaptif terhadap MBKM. Jadi kurikulumnya tetap, tapi dia adaptif terhadap MBKM. Kita letakkan tadi Bapak Ibu, semua mata kuliah inti 108 SKS itu di 5 semester awal. Jadi mahasiswa begitu duduk pertama di prodi, sampai semester 5 dia akan mendapatkan kemampuan intinya di 5 semester awal. Ya. Mata kuliah inti nanti ditempuh dengan perkuliahan di program studi masing-masing, nanti untuk menjamin apa Bapak Ibu? CPL-nya supaya terpenuhi. Ya. Oke. Nah nanti ketika ada semester 6 ke atas, bebas mau ngambil mata kuliah pilihan, mau di prodi lain, mau nyebrang ke UNER, mau ikut program magang dan lain-lain, itu kita bebaskan. Tapi ingat 108 itu harus Anda tuntaskan terlebih dahulu untuk menjamin kompetensi inti dari lulusan. Ya, silakan. Nah, ini adalah struktur kurikulum baru, tetap namanya kurikulum. Di sini mata kuliah inti adalah 108 SKS, mata kuliah pengayaan 12 SKS, mata kuliah wajib kurikulum 8 SKS, penciri institut, dan ada mata kuliah pilihan prodi. Nah, ini semua hanya nama-namanya saja Bapak Ibu. Loh, MBKM di mana? Nah, nanti kami akan bahas di materi submateri yang kedua, yaitu materi tentang konversi. Jadi strategi konversinya nanti kita pakai hybrid Bapak Ibu. Hybrid artinya pakai structure dan pakai freeform yang nanti akan kami jelaskan. Nah, semua nanti Bapak Ibu mata kuliah yang di kurikulum yang bisa dimanfaatkan untuk utilisasi MBKM ada di mata kuliah non-inti ini. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa mata kuliah umum MBKM yang nanti digunakan sebagai freeform untuk melakukan patch atau menambal kekurangan SKS-SKS-nya tadi. Nah, semua mata kuliah non-inti ini diletakkan di semester ke-6 ke atas, sehingga mahasiswa wajib menempuh mata kuliah inti prodi terlebih dahulu. Nah, tapi sifatnya ini juga tidak langsung kita terapkan. Kita berikan kesempatan setiap prodi yang akan mengabsorpsi aturan baru ini. Nah, apa sih harapannya Bapak Ibu? Harapannya nanti CPL tetap bisa terpenuhi, tapi wawasan terbuka dan pengalaman bertambah. Saya sendiri, meskipun saya yang mengusung MBKM di ITS, awalnya saya juga skeptis Bapak Ibu. Karena saya merasa senior-senior Anda saya didik di kampus, toh ya lulus kerja, dapat pekerjaan yang mapan ya. Kok sekarang dirubah seperti ini? Tapi saya merasakan sendiri, ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut pulang magang dan balik ke perkuliahan yang saya ampu, saya melihat mereka kemampuannya bertambah. Mulai dari cara presentasi, kemudian bagaimana kalau di programming itu ada istilahnya kerapian coding, struktur dokumentasinya, semuanya rapi selayaknya profesional Bapak Ibu. Nah ternyata ya kita tidak boleh terlalu itu ya, saklek mengurung diri, karena ternyata zaman sudah berubah dan mereka bisa belajar di mana saja. Makanya saya kaget juga ketika, oh Anda sebenarnya sudah siap kerja ya. Kualitas codingan Anda dan kualitas dokumentasi project programming ini sangat rapi sekali, bahkan mengalahkan apa yang ada di luaran mata kuliah manajemen project IT.
Jadi di sini tentu saja jika dikelola dengan tepat dan baik, kita tepat dalam memilih mitra, kita tepat dalam menyusun konsepnya, kemudian kita tepat menyiapkan, maka nanti ini akan menghasilkan luaran yang sebenarnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Khususnya jika kita bisa melakukan tata kelola MPKM ini dengan baik. Oke Pak, mungkin bisa next. Nah, oke. Saya ingin berbagi sedikit Bapak Ibu tentang tips sinergi kurikulum ya. Nah, Bapak Ibu jangan langsung seperti saya berhadapan dengan senat dalam membahas kurikulum Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu comot saja mana yang orang-orang yang disegani di setiap fakultas dan nanti bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kami membentuk tim task force kurikulum beranggotakan perwakilan dari masing-masing program studi. Ya, waktu itu di situ kami langsung tetapkan berapa sih rasio beban SKS yang sesuai. Setelah rapat berbulan-bulan akhirnya sudah sepakat 75%. Harus kita susun di mana nanti CPL sebenarnya sudah tercapai di 75%. Sisanya adalah sifatnya pengayaan ya, untuk menambah kompetensi-kompetensi lain dari mahasiswa. Nah, mata kuliah non-inti dapat digunakan untuk mendukung konversi SKS Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah non-inti itu Bapak Ibu harus ikhlaskan nanti ketika, gini Bapak Ibu, kami di ITS melakukan mekanisme hybrid. Jadi tidak serta-merta nanti kami tambahkan dengan free form, tapi nanti kita pilih mata kuliah pengayaan mana yang bisa dipakai untuk melakukan pengakuan SKS terhadap aktivitas mahasiswa tersebut. Nah, nanti akan ada di subbab berikutnya. Boleh next, Pak? Nah, mekanisme pengakuan kredit atau konversi. Nah, saya ingin flashback dulu Bapak Ibu. Ini saya ambil slide-nya dari slide-nya materi di Dikti. Bapak Ibu, mekanisme konversi sesuai yang disarankan di Kemdikbudristek itu ada 3. Ketika nanti mahasiswa melakukan aktivitas MBKM, kemudian nanti mau kita akui aktivitasnya itu ada 3. Yang pertama adalah structure form. Ya, apa itu structure form? Pengakuannya diambilkan dari mata kuliah yang sebelumnya sudah ada di prodi tersebut. Ya, structure form. Jadi nanti akan kita lihat kira-kira nanti mata kuliah mana dari mata kuliah non-inti tadi, susunan yang non-inti tadi, mana yang kira-kira bisa dilakukan pengakuan terhadap aktivitas MBKM-nya. Nah, biasanya kalau kami di ITS, kami sudah punya daftar mitra dan daftar posisi magangnya atau aktivitasnya. Kita sudah siapkan kayak semacam ensiklopedia gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti magang di tempat A, posisinya B, nanti dia otomatis kita berikan mata kuliah A, B, C, D, E untuk dilakukan pengakuan. Jadi kita sudah melakukan mapping sejak awal. Nah, itu adalah tentu saja structure form. Artinya kita mengambil dari mata kuliah yang memang sudah ada di kurikulum. Berikutnya Pak. Nah, yang kedua adalah hybrid form Bapak Ibu. Ini yang kami pakai di ITS. Karena apa Bapak Ibu? Kadang-kadang sangat spesifik ya. Aktivitas yang dilakukan mahasiswa di sana, ternyata ada beberapa hal yang tidak di-cover sebagai capaian mata kuliah. Sehingga kita bingung, ini mau dikasih apa ya? Padahal sudah ditetapkan bahwa ketika aktivitas MBKM itu dilakukan 4 bulan, maka dia harus mendapatkan 20 SKS pengakuan. Nah, tapi masalahnya tidak banyak MK yang ternyata bisa diakui untuk menutup 20 SKS ini. Terus bagaimana? Nah, kita harus menambahkan free form di sini. Nanti di ITS kami membuat sekitar 17 mata kuliah tambahan atau free form untuk nanti menutup supaya pengakuan tetap bisa dilakukan 20 SKS. Nah, hybrid form inilah yang kami pakai. Kemudian Pak, nah free form ini banyak dipakai terutama kalau di itu Bapak Ibu. Yang saya temui itu adalah banyak di perguruan tinggi swasta lebih menyukai pakai free form ya. Karena free form lebih mudah. Di free form tidak perlu ada pencocokan CPMK Bapak Ibu. Ya, tidak perlu ada CPMK. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat di pelaporan PD Dikti, ketika nanti Bapak Ibu memasukkan itu mata kuliah free form, tidak ada pencocokan apa itu CPMK-nya. Berbeda isiannya dengan mata kuliah yang pakai structure form. Nah, free form ini di kami sifatnya hanya sebagai penunjang saja kalau di ITS. Sebisa mungkin aktivitas MBKM nanti diakui dengan mata kuliah yang sudah ada. Kalau kurang nanti baru kita ambilkan dari free form.
Bisa next Pak? Sorry, next. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu, ini adalah CPL, bentuk pengakuan dan kodifikasi. Ini yang nanti akan ada di PD Dikti Bapak Ibu. Jadi meskipun itu free form, ataupun itu nanti structure, ataupun itu hybrid, dia harus tetap diberikan kode selayaknya mata kuliah biasa, dan tetap dilaporkan ke PD Dikti Bapak Ibu. Ya, jadi meskipun nanti sifatnya free form, semacam kalau di ITS kami punya free form MK namanya leadership, atau teamwork. Ya, hal-hal yang sifatnya general seperti itu kita berikan bobot SKS juga supaya nanti bisa dilakukan untuk menambal aktivitas MBKM dari mahasiswa. Nah, semuanya harus mendapatkan kodifikasi dan perlakuan yang sama selayaknya MK meskipun itu free form ya Bapak Ibu. Tetap kita lakukan perlakuan sama dengan MK karena dia dimasukkan ke PD Dikti. Yang berbeda hanyalah kita tidak perlu menambahkan CPMK ke dalam free form tersebut. Boleh next Pak. Nah ini adalah contoh pengakuan kreditnya Bapak Ibu. Nah kalau pengakuan kredit terstruktur, itu mungkin nanti ditranskrip seperti ini ya, ini tergantung kampusnya sendiri. Kalau pengakuannya terstruktur, maka semua aktivitas MBKM-nya itu akan ditempelkan ke mata kuliah yang memang sudah ada. Mata kuliah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah ini kalau di ITS, kami agak saklek Bapak Ibu, agak ketat ya untuk pengakuan terstruktur ini, karena nanti nilainya kami cocokkan juga dengan relevansi CPMK-nya. Ya, apakah CPMK-nya terpenuhi berapa persen, kemudian berapa produk keluaran yang tercapai, itu kami cocokkan di pengakuan yang terstruktur ini. Sementara kalau free form lebih mudah Bapak Ibu, kita tinggal buatkan kalimatnya saja, misalkan hard skill, soft skill, teamwork, kerjasama, tim, pengetahuan global, dan lain-lain, itu kita masukkan sebagai free form. Nah yang dipakai kalau di ITS kami pakai hybrid, ini tergantung Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sungguh ketika panduan MBKM itu belum terbit, itu adalah berkah bagi kita semua ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bebas mengenerate panduan yang berlaku di kampusnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kan ada yang mendapatkan hibah PKKM ya Bapak Ibu. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu reviewer PKKM. Mereka menilai panduan MBKM di sebuah kampus, mereka akan lihat. Tapi mereka tidak akan pernah menyalahkan, Pak harusnya begini, tidak. Ya namanya juga kampus merdeka, Bapak Ibu. Mereka selalu bilang gitu. Kami hanya melihat apakah prosedur sudah dijalankan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tetapkan di panduan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menetapkan panduan A, tapi ternyata nanti tidak konsisten penerapannya, nah itu akan menjadikan sebuah catatan. Jadi memang ini dibebaskan Bapak Ibu. MBKM ini tidak diatur sampai teknis di lapangan karena memang kita memberikan kebebasan. Sekali lagi, namanya juga merdeka ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa next. Nah, oke Pak, sebentar. Nah, ITS kami pakai hybrid form Bapak Ibu dalam pengakuan kredit ya. Jadi kita akan mendorong pemanfaatan MK non-inti dulu yang CPMK-nya sesuai untuk dijadikan sarana pengakuan kredit. Sebisa mungkin jangan pakai free form. Ya, itu harapannya adalah memang supaya kami bisa memberikan nilai lebih di dalam transkrip Bapak Ibu. Maksudnya gini, ketika nanti mahasiswanya mau kuliah S2 dan S3, itu kan akan dicek transkripnya ya Bapak Ibu. Ini apa ya, mata kuliah kerjasama, leadership, dan lain-lain. Itu akan menjadi pertanyaan karena di luar negeri tidak ada MBKM Bapak Ibu. Ya, jadi kami berusaha menghindari hal-hal tersebut terjadi. Memang legal dan sesuai aturan di Indonesia. Tapi nanti ketika dibawa ke luar negeri, kami tidak ingin itu menjadi semacam koreksi atau catatan ketika akan melanjutkan studi di luar negeri. Nah, maka dari itu di sini sebisa mungkin kami tegaskan ke tim MBKM di ITS, kalau bisa nanti ngambil dari mata kuliah non-inti, ambil saja dari mata kuliah non-inti. Ketika sudah kepepet, nggak ada yang bisa dipakai, baru buat free form-nya ya, atau manfaatkan free form yang sudah ada. Nah, 16 pekan itu diakui 20 SKS. Nah nanti kalau mata kuliah non-inti ini yang sesuai tidak sampai 20 SKS bagaimana Pak? Kita nanti bisa memanfaatkan free form Bapak Ibu. Bisa di next. Nah ini sebelum saya bahas free formnya Bapak Ibu. Wakil Rektor 1 yang melalui panduan dan juga peraturan rektor, kami telah meminta prodi-prodi untuk sama-sama membuka mata kuliah non-inti pengayaan untuk sarana pengakuan kredit. Contohnya apa Bapak Ibu? Kemarin ada program bangkit dari Google ya Bapak Ibu ya, yang mencetak programmer. Nah, kami
akhirnya membuka beberapa mata kuliah. Di prodi saya Teknik Informatika, kami membuka beberapa mata kuliah yang sifatnya pengayaan. Nah, ini kami izinkan karena ada mahasiswa dari jurusan biologi, jurusan kimia, jurusan desain, ingin belajar programming, mengikuti programnya Dikti, tapi kesusahan untuk pengakuannya. Akhirnya ya sudah, kita izinkan untuk mengambil mata kuliah di Teknik Informatika sebagai sarana untuk pengakuan kreditnya. Nah, jadi total terdapat ada 214 mata kuliah non-inti atau pengayaan yang bisa digunakan sebagai sarana pengakuan alih kredit. Nah, kalau khusus untuk MK pengayaan atau non-inti, tidak perlu mempunyai kesesuaian 80% CPMK. Nah, ini yang tidak saklek Bapak Ibu. Kalau tadi mata kuliah inti boleh digantikan dengan misalkan pertukaran pelajar di tempat lain, tapi syaratnya harus 80% CPMK-nya terpenuhi. Kalau non-inti ini bebas. Tidak harus 80% terpenuhi. Nah, nanti mekanisme konversi SKS-nya juga tidak melibatkan dosen pengampu MK. Kecuali mata kuliah inti. Kalau mata kuliah inti kita harus kelonuun ke dosen yang mengampu mata kuliahnya. Tapi kalau mata kuliah non-inti, kita tidak perlu melibatkan dosen pengampu MK untuk memberikan persetujuan, baiklah saya kasih nilai A misalkan. Itu tidak perlu. Nah, nanti akan ada tim MBKM sendiri yang melakukan pengurusan terhadap kredit ini. Oke, bisa next Pak. Nah, ini adalah free form-nya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau terlalu kecil, saya bacakan satu persatu ya. Saat ini di ITS ada 17 free form atau mata kuliah yang nanti bisa dipakai. Seperti ini ya, kepemimpinan global, pengembangan profesional, kewirausahaan bisnis, kewirausahaan sosial, pemikiran kreatif dan inovatif, literasi cerdas, pengembangan soft skill, empati dan kepedulian, komunikasi dan teamwork, pemecahan masalah kompleks. Nah, ada energi dan lingkungan, dasar-dasar konservasi, manajemen lingkungan, kebijakan energi berkelanjutan. Nah, untuk yang 15, 16, 17 ini memang agak nyeleneh Bapak Ibu judulnya. Ada pengantar sejarah abad pertengahan, ada sinema Italia, ada etika dalam globalisasi. Nah, ini ngapain Bapak Ibu? Sinema Italia ini apakah nonton film Godfather sampai tamat? Ya. Ini ternyata untuk IISMA Bapak Ibu. Jadi IISMA itu banyak yang ke Italia, kayaknya buat nonton sepak bola juga anak-anak itu ke sana ya. Nah, akhirnya beberapa mata kuliah yang ada di sana itu kita buatkan free form karena kita juga bingung ini gimana pengakuannya ya. Nah, akhirnya ada muncul pengantar sejarah abad pertengahan, sinema Italia dan etika dalam globalisasi dan konteks berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu ditandai beberapa free form yang bisa digunakan untuk aktivitas 8 aktivitas MBKM. Kalau magang ini, kalau kewirausahaan, kemudian pertukaran pelajar, ya tidak semua bisa dipakai. Yang warna biru ini berarti yang bisa dipakai untuk itu. Jadi misalkan ada mahasiswa yang melakukan magang di perusahaan yang tidak terkait IT. Mahasiswa IT di perusahaan tidak terkait IT. Nah kemudian ternyata dari kurikulum hanya 3 mata kuliah atau 12 SKS saja yang bisa diakui sebagai structure form. Padahal dia melakukan aktivitas MBKM itu 4 bulan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan 8 SKS lainnya? Nah 8 SKS lainnya nanti bisa ngambil dari sini, dari free form ini. Sehingga tetap terpenuhi pengakuan terhadap 20 SKS. Karena lumayan Bapak Ibu. Ini ada ukurannya ya. Kalau di perguruan tinggi negeri kami ada kompetisinya ya Pak ya. IKU Bapak Ibu. Nah jumlah mahasiswa yang melakukan aktivitas 20 SKS di luar kampus ini masuk di IKU kedua. Ya, IKU kedua. Jadi ini nanti harus dilaporkan. Saya yakin Bapak Ibu yang perguruan tinggi swasta memang tidak wajib untuk melaporkan IKU, tapi kalau Bapak Ibu sudah berkompetisi di program kompetisi kampus Merdeka dan hibah-hibah lainnya, Bapak Ibu akan diminta data IKU ya. Nah, ini akan bisa menambah untuk capaian IKU. Jadi mahasiswa dibebaskan saja, mungkin 16 pekan beraktivitas. Kemudian nanti untuk pengakuannya bisa dibantu dengan free form ini. Oke, next Pak. Nah, kalau alur MBKM-nya sendiri sama dengan UGM, tata kelolanya kami tidak mempunyai unit khusus MBKM. Selama ada pengembangan akademik, semua bisa diletakkan di sana. Karena mereka akan mengembang dengan sendirinya ya Bapak Ibu. Jadi untuk MBKM diletakkan di unit kami, MBKM, tapi ada khusus direktorat-direktorat yang mengemban tanggung jawabnya. Jadi misalkan kalau pertukaran pelajar ada di Direktorat Kemitraan Global. Pertukaran pelajar dalam negeri ada di Direktorat Pendidikan. Kalau riset
dan Pengabdian Masyarakat ada di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Jadi kita memberikan direktorat-direktorat khusus tugas tambahan untuk mengelola aktivitas MBKM ini. Nah, aler MBKM kita sudah dilakukan secara tersistem dan terintegrasi dengan Siakat. Pengajuan, pelaporan hingga pemberian nilai dilakukan by system. Nah, kalau Bapak Ibu di sini kan sudah pakai Sevima ya. Coba nanti buka Siakat Cloud Bapak Ibu. Di sana ada modul MBKM. Nah, kebetulan waktu itu saya diajak Pak Halim untuk mengembangkan modul MBKM. Nah, modul yang ada di ITS itu sedikit mirip dengan modul MBKM yang ada di Siakat Cloud Bapak Ibu di sana. Jadi kami pakai pendekatan itu, tapi tentu saja dengan masukan-masukan dari beberapa perguruan tinggi. Akhirnya modul MBKM itu sudah ada di Siakat Cloud dan nanti Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkannya bagi mahasiswa yang akan mengajukan program MBKM dan lain-lain. Nah, sekarang terkait dengan penilaian Bapak Ibu. Ingat bahwa nilai-nilai tadi Bapak Ibu, baik itu free form, structure form, itu harus ada nilainya karena dilaporkan ke PD Dikti. Bagaimana cara menilainya? Apakah seseorang magang saja itu langsung dapat A semua atau tidak? Nah, sekali lagi, ini penilaiannya tidak diatur di panduan dari Dikti. Tapi setiap kampus bebas menetapkan aturan-aturannya. Nah, mungkin ini kami izin memberikan panduan yang di ITS ya. Kalau di ITS ada 3 poin yang dijadikan penentuan nilai akhir dari mata kuliah yang diutilisasi untuk MBKM tadi. Yang pertama kita lihat relevansi aktivitas MBKM dengan CPMK dan RPS dari mata kuliah yang digunakan untuk konversi. Jadi nanti mahasiswa melaporkan aktivitas saya misalkan melakukan perancangan program. Itu sesuai dengan CPMK mata kuliah apa, di poin berapa, dan seterusnya. Nah itu akan kita lakukan yang pertama. Kemudian dosen penilai MBKM nanti, yang kedua menilai produk atau luaran yang dihasilkan selama aktivitas MBKM. Jadi misalkan CPMK yang RPS yang di cover tidak banyak Pak, tapi produknya menghasilkan sebuah paten ternyata. Nah itu tentu saja bisa mendapatkan nilai yang cukup tinggi, karena produk atau luaran yang dihasilkan selama aktivitas MBKM ini akan bisa dimanfaatkan untuk acuan penilaian. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah nilai dari pembimbing lapangan Bapak Ibu. Jadi misalkan magang di desa atau KKN tematik ya, kemudian mendapatkan nilai dari Pak Lurah A, ya karena selalu rajin datang ketika pegawai lain belum absen, ya sudah Pak Lurah bilang A ya kita beri A. Tapi itu hanya satu faktor saja di nilai dari pembimbing lapangan. Nanti kita akan melihat 2 poin lainnya untuk penilaian akhir dari mahasiswa tersebut. Oke, nah ini SIM yang ada di ITS ya. Jadi ini adalah pencatatan MBKM, pelaporannya semua dilakukan by system dan tidak lewat kertas. Sama selayaknya melakukan KRS. Oke, bisa next Pak. Nah, strategi, boleh balik dulu Pak. Nah, mungkin saya ingin memberikan bocoran Bapak Ibu tentang strategi pelaporan MBKM dan IKU. Saya tidak paham apakah IKU nanti ini akan diwajibkan bagi perguruan tinggi swasta ya. Tapi yang jelas saya mendengar selentingan kayaknya akan diwajibkan ya. Dan juga Bapak Ibu, ini hibahnya luar biasa IKU ini Bapak Ibu. Nah, kemarin bisa next Pak. Bulan Juni 2022 ada IKU Award Bapak Ibu. Nah, ITS kami dapat di IKU 1 dan di IKU 5 Bapak Ibu. Nah, yang alhamdulillahnya ini hadiahnya itu puluhan miliar Bapak Ibu. Ya, hadiahnya itu hadiah, tidak perlu dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi dikasih fresh money sekian sebagai hadiah. Nah, yang sudah itu ada kompetisinya di level PTN BH, PTN BLU, dan PTN Satker. Ada liga-liganya masing-masing. Nah, saya yakin nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada juga di perguruan tinggi swasta. Nah, hadiahnya ini lumayan Bapak Ibu. Dan hasil dari hadiahnya ini kalau di ITS dibangunkan 3 gedung Bapak Ibu. Mohon maaf, dibangunkan 2 gedung. Dan juga kami dosen dan tendik dilakukan medical check up Bapak Ibu. Ya, jadi berita baiknya memang kita dapat fasilitas dari ITS. Berita buruknya saya tahu saya punya kolesterol Bapak Ibu. Ya. Jadi habis itu setelah kita dapat hadiah ini, semua dosen hati-hati makannya Bapak Ibu. Berhati-hati sekali. Kemudian semua hafal di luar kepala obat untuk kolesterol dan asam urat ya Bapak Ibu. Nah, di tas saya ada simvastatin Bapak Ibu. Di tas saya ada simvastatin karena saya takut kalau nanti kalap di Jogja makan kambing, sate kambing, kemudian tiba-tiba pusing. Oke. Ya, terima kasih IKU, saya jadi tahu saya punya kolesterol sekarang ya.
Nah, Bapak Ibu, nanti ini luar biasa program ini, ya IKU Award ini. Jadi nanti ketika misalkan Dikti nanti sudah melakukan kewajiban ini bagi Bapak Ibu, tentu saja ini menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dan harus dilakukan. Ya, IKU Award. Ya, saya izin untuk menjelaskan juga pelaporan MBKM sebagai bagian dari tata kelola. Bisa next, Pak. Nah, ini adalah poin IKU, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum akrab poin IKU. Tadi kami di ITS mendapatkan IKU 1 dan IKU 5. Ya. IKU itu ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama adalah IKU 1, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di panduan IKU, apa itu definisi pekerjaan yang layak? Kalau tidak salah, harus di atas 20% dari UMK, kalau tidak salah. Ya, di daerah tersebut. Nah, nanti harus didata. Datanya pakai apa? Pakai study tracer. Itu adalah IKU 1. Nah, IKU 2, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, ini apa Bapak Ibu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus? Dilihat dari aktivitas MBKM-nya, dan juga dilihat dari prestasi nasional dan internasionalnya. Itu nanti akan menjadi IKU 2. Kemudian IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. Nah ini, saya ditarik ke Sevimas untuk magang sementara. Nah itu untuk IKU 3 ini Bapak Ibu. Jadi memang kalau di ITS, ya ini agak kontradiktif ya. Nggak ada IKU 3 pun dosen-dosen ITS sudah hilang dari kampus Bapak Ibu ya, meroyek ya. Ya jadi apalagi ada IKU 3 ini tambah sepi kampus Bapak Ibu. Ya tapi tidak seperti itu. Artinya sekarang IKU 3 ini juga menjadi penyemangat juga. Artinya memang Mas Menteri atau Pak Menteri itu menginginkan dosen supaya terbuka wawasannya ya. Jadi mengetahui trennya itu bagaimana kebutuhan industri saat ini. Jadi IKU 3 ini dosen berkegiatan di luar kampus. Ya. IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus. Ya, jadi kalau ada praktisi industri, Bapak Ibu harus laporkan dia ke sister. Mungkin dibuatkan NIDK dan lain-lain sehingga nanti bisa diakui menjadi IKU 4. Nah, IKU 5 ini yang ITS dapat penghargaan di sini juga adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Ini dilihat dari jumlah publikasi dosen dan juga dilihat dari paten dan juga dilihat dari karya-karya pengabdian masyarakat yang dimanfaatkan secara luas. IKU 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kata-kata simlekerma, ya, pelaporan kerjasama. Itu nanti harus dilaporkan Bapak Ibu, karena itu akan menjadi IKU 6. Program studi yang sudah punya MOU, kemitraan dengan mitra-mitra kelas dunia, silakan didaftarkan di sana. IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, ini apa kelas yang kolaboratif dan partisipatif? Mas Menteri mendorong, ya tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Mayong, pendidikan itu harus dirubah Bapak Ibu. Menurut Mas Menteri, problem based dan case based method itu menjadi metode pembelajaran yang kiranya akan sangat efektif ya saat ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu di PD Dikti, Bapak Ibu harus mencatatkan kelas-kelas yang menggunakan problem based atau case based tadi, ya, studi kasus atau studi yang berbasis masalah atau project, itu harus masuk sebagai aktivitas assessment. Jadi asesmennya nggak boleh ujian UTS, ujian UAS, tugas, gitu aja nggak boleh. Harus ada nanti problem based method, case based dan lain-lain. Nah itu nanti dilaporkan Bapak Ibu ke PD Dikti dan nanti itu kalau tidak salah harus ada batasannya lebih dari 50% gabungan dari aktivitas case based tadi. Ketika sudah lebih dari 50% maka kelas tersebut bisa dilaporkan sebagai kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, IKU 8 program studi berstandar internasional. Kalau ini nanti langsung saja dilihat apakah program studi di kampus Ibu, Bapak Ibu sudah mempunyai akreditasi internasional atau sertifikasi internasional. Bisa next Pak. Nah Bapak Ibu, ini sedikit ya mungkin Bapak Ibu, sedikit strategi saja bagaimana cara mencapai IKU yang baik dengan efektif ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kami di ITS itu KPI kami berubah tiap tahun Bapak Ibu. Nah ini sudah deg-degan ini. Nanti karena minggu depan kami diundang oleh rektor untuk tanda tangan kontrak kinerja baru. Kontrak kinerja selalu diperbarui setiap tahun sesuai kontrak dari rektor dengan menteri. Jadi ada kontrak kinerja rektor dengan menteri sama target renja dan reni PT. Jadi Bapak Ibu kalau di perguruan tinggi negeri, rektor sudah dikontrak kinerja dengan menteri,
IKU tadi harus terpenuhi berapa. Nah, nanti mungkin ke depannya, karena ini sudah berjalan di Satker, BLU maupun PTNBH. Saya rasa tinggal menunggu waktu untuk nanti semua perguruan tinggi wajib mengikuti ini. Nah, Bapak Ibu, tips yang pertama adalah Bapak Ibu bisa membreakdown IKU dan target PT menjadi KPI unit. Ya, contohnya seperti ini. IKU yang berhubungan dengan WR1, jadikan itu sebagai tugas WR1, poin kinerja WR1. Yang hubungan dengan WR2, keuangan, bebankan ke WR2. Dengan sumber daya manusia ke WR3. Yang dengan riset pengabdian masyarakat, bebankan ke WR4. Nah itu jadi nanti otomatis tugasnya rektor nanti hanya sebagai kolek saja ya, untuk melakukan pengumpulan saja. Nah nanti WR1 di breakdown nanti menjadi poin kinerja dari dekan dan direktur. Ya. Kalau WR2, 3, 4 semuanya direktur, kalau WR1 di bawahnya ada direktur dan dekan, kalau strukturnya PTNBH. Kemudian Pak ke bawah. Nah nanti ini dekan akan diturunkan menjadi poin kinerja Kadep dan Kaprodi. Direktur turun menjadi Kasubdit, Kasi dan K-Unit dan seterusnya. Kemudian turun lagi Pak, satu lagi. Nah nanti poin kinerja Kepala Lab. Kadep dan Kaprodi nanti masuk ke poin kinerja Kepala Lab. Jadi Bapak Ibu nanti apa-apa yang dilakukan Kepala Lab itu nanti langsung masuk ke kinerja rektor dan nanti dilaporkan ke Menteri. Ini strategi breakdown IKU dan target PT menjadi KPI unit. Dan ini harus diperbarui setiap tahun Bapak Ibu. Nah sayangnya ini ya, diperbarui setiap tahun. Dulu waktu pertama kali menjabat, itu KPI saya cuma 5 poin Bapak Ibu. Nah sekarang sudah jadi 12 poin ya, berkembang dalam 2 tahun. Namanya juga pengembangan akademik ya, fitrahnya berkembang. Kemudian next Pak. Nah supaya nanti tidak menjadi proyek Prambanan ya Bapak Ibu. Ini harus dilaporkan tiap kuarter. Jadi nggak boleh nanti Bapak Ibu begadang, wah besok batas akhir pelaporan PD Dikti, ayo kita sewa hotel, 3 malam bermalam di sana. Ya jangan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi ini harus dibiasakan, kalau kami di ITS kami akan mendapat sanksi kalau di tiap kuarter tidak melaporkan update-nya. Jadi supaya enteng Bapak Ibu. Akhir Q1, Q2, Q3, Q4 ini harus diperbarui. Ya, diperbarui. Jadi nanti wujudnya seperti ini, jadi sasaran strategis Kemdikbudristek, diturunkan jadi KPI ITS, kemudian turun jadi KPI unit, dan akhirnya nanti menjadi SKP-nya individu. Seperti itu. Nah ini harus dilaporkan. Kemudian bisa di next Pak, strategi berikutnya. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, PD Dikti. Ya, PD Dikti. Kebetulan 2 pekan lalu kami bertemu dengan itu ya. Jadi data ini tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Bisa di next Pak, biar muncul tulisannya. Ya. Jadi memang kalau database sama infrastruktur IT Bapak Ibu, itu tugasnya tim IT perguruan tinggi. Tapi kalau data itu tugasnya semua orang Bapak Ibu. Nah, mungkin ini bisa ditiru Bapak Ibu, kami sedikit berbagi pengetahuan ini. Jadi Bapak Ibu di ITS kami membentuk tim pengelola dan manajemen data di level kampus. Tapi untuk IKU dan PD Dikti kami tunjuk langsung PIC-nya. Jadi tidak semua dipegang orang IT. Jadi ada IKU 1 tanggung jawabnya siapa, IKU 2 siapa. Dan ini nanti kami di setiap prodi ada penanggung jawab data. Atau istilah di IT-nya data steward atau juru layan data. Nah juru layan data ini semuanya punya akun PD Dikti ya. Atau punya akun neofeedernya, dan nanti bisa melakukan pembaruan di situ. Nah, tunjuk data steward di setiap unit, dan yang terakhir, pastikan kualitas dan kelengkapan pelaporan data nanti masuk dalam poin kinerja setiap unit. Jadi nanti di KPI-nya ada penilaian Bapak Ibu. Kalau suatu prodi, kelengkapan PD Diktinya nggak sampai 100%, nanti akan ada sanksi atau ada reward-nya dan seterusnya. Ini adalah, data adalah tanggung jawab bersama. Ini penting, sehingga bukan tanggung jawabnya IT saja. Next. Nah ini tunjuk PIC untuk setiap pelaporan Bapak Ibu. Jadi jangan semua ada 8 Pak, IKU 8 sampai 8. Oke. Nah kami di sini langsung membebankan siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan IKU ini. Ya PD Dikti itu di Direktorat Teknologi Sistem Informasi. Akreditasi tanggung jawabnya KPM. Poin kinerja perguruan tinggi, unit pengelolaan pengendalian program. Nah IKU sampai IKU 18 sudah dihandle oleh direktorat-direktorat yang berbeda. Ya sehingga nanti ketika ada IKU yang poinnya rendah, itu yang menjadi concern dari kinerja direktorat-direktorat tertentu. Boleh next Pak? Ya, next. Oke, bisa next lagi Pak. Ini masih sama ya Bapak Ibu ya. Nah nanti untuk strategi pelaporan bisa di next saja Pak, langsung lengkap semuanya. Nah Bapak Ibu, nah ini untuk best practice-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau pelaporan PD Dikti, kami melakukan 4 kali per semester Bapak Ibu. Ya yang saya lihat memang beberapa kampus melakukan
pusdata PDDikti itu satu kali saja di akhir semester. Kami mungkin ini bisa Bapak Ibu mungkin bisa dijadikan referensi ya. Setiap semester kami melakukan 4 kali konsinyering dan pelaporan data. Pus 1 yang pertama kita mengupload biodata. Ini untuk mahasiswa baru saja. Jadi di awal semester kami melakukan pemeliharaan data yang pertama itu mempush data-data mahasiswa baru ke sana. Kemudian push yang kedua itu sesaat setelah FRS selesai. Kami melakukan push data yang kedua PDDikti itu kami melakukan push data FRS dan lomba-lomba. Ya, termasuk MBKM itu nanti yang lomba ada di sini. Push yang kedua. Nah, push yang ketiga ini setelah UAS. Kami melaporkan nilai-nilai mahasiswa, hasil-hasil lomba, dan juga MBKM. Kami lakukan di push yang ketiga. Nah, push yang keempat nanti ini adalah setelah wisuda. Kami melaporkan siapa saja yang wisuda. Jadi Bapak Ibu jangan lakukan 4-4-nya ini dalam satu tembakan ya, satu event. Ini pasti 1 minggu tidak selesai. Tapi bisa melakukan dicicil seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa push dulu pertama biodata dulu, FRS dan lomba, kemudian nilai lomba dan MBKM, dan yang terakhir wisuda. Ya ini akan menjadi meringankan sekali beban dari tim IT yang bertanggung jawab untuk mengunggah. Kemudian next. Nah mungkin ini sedikit Bapak Ibu. Nah sebenarnya kami juga klien dari Sevima ya ITS ini ya. Kami pakai Sevima Provider Bapak Ibu. Jadi pelaporan kami dibantu oleh Sevima Provider. Tapi di sini Bapak Ibu lihat kami punya sistem yang banyak sekali. Totalnya ada 30 ya. Tapi kami nanti akan ada subdirektorat Big Data yang bertugas untuk memilah-milah data tersini. Kemudian nanti dari Sevima Provider ini membantu untuk push ke Neo Feeder, kemudian nanti ke PDDikti dan seterusnya. Karena pelaporan IKU 8 tadi tidak hanya ke PDDikti, tapi ada ke Simlekerma, kemudian ada studytracer.kemdikbud.go.id dan banyak sekali. Jadi Bapak Ibu informasi dan pelaporan ini ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut di slide yang sudah dibagikan nanti dalam bentuk PDF ya. Mungkin nanti strukturnya bisa ditiru sehingga nanti harapannya bisa digunakan. Kalau memang tidak sesuai ya tidak apa-apa, bisa dijadikan referensi. Mungkin strukturnya Bapak Ibu lebih kompleks ya di perguruan tinggi Bapak Ibu. Oke? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu dulu sekian dari saya.